kasih Tuhan atas setiap pengorbanan-Mu. Kau telah menebus setiap dosa pelanggaran kami. Kami rindu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami, memenuhi setiap hati kami. Kiranya Tuhan, Kau pimpin setiap ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Yesus. Yesus telah mati bagi
Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita mau memperkatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. pada hari yang ketiga, Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah umat-umat yang dipilih Tuhan. Kita bisa ada di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita dipilih. Kita dipilih jadi
harapan kita, kekuatan kita hanya terletak di dalam Tuhan kita. Tidak ada yang memberikan kepastian selain hanya daripada Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Saya minta Mbak Nafa untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan sebagian berkat-Mu yang ada pada kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami agar boleh berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Kau berkati yang akan menjalankan juga yang akan mengelolanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ku menang, ku menang. Seperti mentari yang bersinar
yang tidak pernah habis tetapi selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah kami boleh melayani Engkau. Biarlah Tuhan memberkati kami semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Mengurapi kami hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kami bukan apa-apa tanpa Engkau yang menyertai kami dan mengurapi kami. Biarlah Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita semua sehat? Haleluya, sehat, katakan sehat gitu ya. Ya, karena kalau kita berkata, oh enggak, saya tidak baik-baik saja ya, tidak baik-baik terus ya. Saya juga sakit sebenarnya ya. Kan saya pulang ke Sidoarjo. Kaget, panas sekali di sana. Ya, akhirnya saya minum es terus. Suami saya juga begitu. Suami saya mula-mula yang ketepek gitu ya. Kok gak enak ya badanku, akhirnya tidur toh. Ada cucunya datang, gak peduli, gak ngurus gitu ya. Tidur. Saya masih kuat. Ternyata besoknya saya yang sakit ya. Karena kebanyakan minum es, sebenarnya bikinan sendiri juga, es jus ya. Tapi kok gak kuat, daya tahannya tidak kuat, sehingga membuat saya meriang, tenggorokan gak bisa nelen ya. Terus sebelum saya sakit ini didatangi oleh seorang customernya Pak Yoni ya. Istrinya ini ngajar di TK, mengajar sekolah TK ini umum. Nah, dia ngajar agama Kristen. Muridnya ada 19. Yang ABK 3. Diajar sendiri. Hebat saya. Nah, dia minta tolong. Sebulan sekali itu ada pondok kasih, ibadah bersama. Ya. Pak Yoni minta tolong istrinya bisa bantu. Saya bilang, ya apa mah? Padahal saya sudah pesen tiket kereta pagi jam 5 hari Jumat. Ya apa-apa lah buang tiket kereta, enggak apa-apa wis mah. Kita bantu pelayanan, saya bantu. Ya Pak, boleh. Akhirnya puji Tuhan. Ma ini loh Ma, istrinya Pak Yoni bisa. Dia senang sekali. Ternyata besoknya saya sakit, enggak bisa bangun. Ya. Saya cuma bilang papanya, beli aja ada ayam goreng, digoreng aja itu. Ya. Nasinya sore saya juga masak. Ya. Nah, saya enggak bisa bangun sama sekali, enggak bisa nelen. Terus saya pikir iki ya opo, padahal hari Jumatnya mau ngajar, mau sekolah minggu ya. Saya kemudian, Tuhan ya opo iki, saya minta bantuan teman-teman saya. Yang dari GBI ya enggak bisa, yang dari GKN ya enggak bisa. Aduh Tuhan ya opo iki, kasihan ini kalau saya bilang cancel saja ya. Akhirnya ya Tuhan tolong, pasti Tuhan sembuhkan ya. Akhirnya hari Jumat pagi, hari Kamis saya paksakan harus bangun. Harus bangun. Kalau saya paksakan tidur terus ya enggak sehat-sehat ya. Saya suruh belikan anak saya, belikan yang disemprot itu yang di tenggorokan biar cepat sembuh gitu ya. Dibelikan sama anak saya. Ya. Puji Tuhan enakan ini tenggorokan. Sudah bisa nelen ya. Ya. Sehingga meriang-meriang di badan ini juga hilang ya. Tinggal sedikit-sedikit gitu ya. Dan puji Tuhan hari Jumat saya bisa melayani anak-anak TK di sana. Ya, memang benar. Wah, anaknya hebat luar biasa ya. Wah, sampai power segini itu loh diloncati, geduak. Nah, ya Tuhan, ini lek bendino ndelok arek ya gini ya stres lama-lama saya ya. Ya, puji Tuhan saya bisa melayani. Ya. Memang cuacanya ini waduh panasnya minta ampun, apalagi di Surabaya, di Sidoarjo, di Gresik ya. Di
Di Gresik masih ada hujannya, di Sidoarjo belas ya. Ya. Tapi kita bersyukur ya, masih tahan badan ini ya. Ya, kalau enggak tahan ya sudah lemah. Puji Tuhan anak-anak di rumah juga gitu, cucu-cucu ya bertahan. Nah, karena semua kemurahan Tuhan. Katakan positif saja ya. Saya pasti sehat, saya pasti kuat. Nah, pasti semua akan berlalu. Nah, itu sedikit kesaksian saya ya. Kalau Tuhan sudah sembuhkan, beri kesempatan kali ini untuk melayani Tuhan. Ya. Sekarang kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang penguasaan diri. Kuasailah, kendalikanlah diri kita. Ya. Saya itu lihat di Facebook ya. Orang-orang gemuk-gemuk itu lagi diet ya. Kita juga pernah mungkin wanita di tempat ini melaksanakan atau kepingin diet ya, menguruskan badan. Tapi enggak bisa-bisa. Kenapa? Karena kita enggak bisa menguasai diri kita, melihat makanan, apalagi itu makanan kesukaan kita, enak iku ya apa iki. Sehingga gugurlah rencana diet kita ya. Coba kita akan baca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5a. 2 Timotius pasal 4 ayat 5a. Kita akan berdiri bersama-sama untuk membaca ayat ini, ayat yang sangat pendek ya. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5a. 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Amin. Silakan duduk. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya. Dalam segala hal, bukan hanya tadi karena kepingin kurus, ya, menguasai diri, tidak makan belas. Ya. Diet itu bukan tidak makan belas, kalau tidak makan belas itu puasa ya. Mengurangi ya, menguasai dirinya untuk tidak makan. Kalau yang membuat gemuk itu apa? Yang manis-manis, karbo tinggi ya. Itu yang jangan banyak-banyak. Nah, seringkali karena kita tidak menguasai diri, maka runtuhlah tembok kita, brok ya. Emosi kita naik ya. Saya digoda sama anak saya yang kecil tadi ya pagi. Aduh Tuhan, saya itu sudah doa ojo rewel ya. Seperti minggu lalu ketika saya pimpin pujian, saya doakan, jangan rewel ya, mama mimpin pujian. Nah, enggak, puji Tuhan. Dia lihat saya wel cuma diplengosi tok gitu ya. Nah, tapi tadi enggak mau turun, gendong tok ya. Akhirnya tadi saya bilang, Mimi cucu ya. Iya, langsung masuk kamar. Di kamar. Ya. Saya sempat marah sama dia. Saya sudah ngedem hati saya. Aduh Tuhan, Jok, marah. Ya. Ketika kita emosi, tidak bisa menguasai amarah kita, akan terjadi kekacauan. Ya. Kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang tidak bisa menguasai dirinya. Ya. Yang pertama kita lihat Hawa. Karena tidak bisa mengendalikan keinginannya, tidak bisa menguasai dirinya, dia jatuh di dalam dosa. Karena melihat
buah pohon dari pengetahuan yang baik dan yang jahat, koyo enak deh. Terus ditambah lagi omongan si iblis, kamu kalau makan buah itu kamu jadi seperti Allah. Oh iya ta, yo enak jadi seperti Allah, bisa ini dan itu. Akhirnya dimakan, jatuhlah dia dalam dosa. Terlebih lagi ngajak lagi suaminya, ya, si Adam. Kemudian Musa sebenarnya orang yang sabar, tapi karena melihat orang Israel yang cerewetnya minta ampun, dia jadi marah, sehingga tongkatnya itu dipukulkan kepada batu. Ya. Dan memberi minum kepada bangsa Israel. Dan itu membuat Tuhan murka. Bahkan loh batu yang dua yang sudah Tuhan tulis sendiri itu dipecahkannya karena marah. Ya, emosi yang tidak terkontrol. Akhirnya dia harus mengulang lagi untuk membuat dua loh batu. Kemudian Simson karena tidak bisa menahan nafsunya, dia jatuh di tangan siapa? Delila. Saya nguji juga kok ini. Delila. Ya. Dibujuk-bujuk sama Delila. Ayo toh, apa sih kelemahanmu ya? Apa sih yang membuat kamu tidak kuat? Satu. Dibilangin ini loh yang membuatku lemah. Ternyata dibohongi. Ngerengek lagi Delila. Ya, karena melihat kecantikan Delila, gak tahan ini Simson. Akhirnya dia jatuh ditangkap orang Filistin, dipermalukan di depan orang Filistin. Ya, sampai matanya dicongkel. Ya, kemudian Daud ini juga tidak bisa menahan diri melihat pemandangan indah dari soto istananya. Ya. Lalapo kober-kobre gitu ya, seorang raja yang harusnya tugasnya itu banyak berperang, ya. Lah kok lihat orang apa? Orang mandi, ya. Sampai memiliki rencana jahat. Suaminya Batseba disuruh memimpin perang biar bisa menghampiri istrinya, ya. Ini loh, ya. Karena tidak bisa menguasai diri. Ya, memiliki rencana jahat, ya. Akhirnya jatuh di dalam dosa. Kebanyakan jatuh dalam dosa. Amarah termasuk dosa? Iya, dosa. Ya. Yudas, ya. Yang silau dengan apa? Iming-iming uang. Dia menyerahkan Tuhan Yesus. Apa akibatnya? Dia mati bunuh diri. Ya. Gantung diri. Ya. Seperti berita minggu ini ya, seorang mahasiswa Petra ya loncat dari ketinggian. Lah itu loh kenapa? Ya. Tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa mengontrol emosi. Nah, karena itu kita harus bisa mengendalikan diri kita. Kita mau lihat Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28.
Mohon dibacakan. Demikian firman Tuhan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ya. Pertahanannya roboh seperti Hawa tadi. Ya, roboh toh. Saul siapa? Simson, terus Daud, Yudas, Musa. Ya, karena tidak bisa mengendalikan diri, roboh tembok pertahanannya. Ya. Mengapa kita perlu memiliki penguasaan diri? Ya. Pertama karena kita ini cenderung bersikap reaktif. Ya, cepat tersulut set. Ya. Ya. Bertindak dulu baru berpikir, ya. Penyesalan selalu datang terakhir, ya. Karena sudah bertindak baru oh iya ya salah. Nah. Kemudian manusia lebih senang bertindak semaunya sehingga menimbulkan kerugian. Ya. Kadangkala kita menyalahkan Hawa enggak? Kalau Hawa enggak jatuh dalam dosa, kita pasti selamat ya. Ya pasti kita enggak ada ya. Kalau mamaku enggak marah, pasti aku enggak akan seperti ini. Zaman sekarang itu anak-anak itu minta diperhatikan. Ya. Tetapi jangan terlalu cerewet. Kalau cerewet ditinggal nang kamar ditutup lawangi. Anak sekarang itu seperti layang-layang. Dilepas, ditarik. Lepas, tarik. Ya. Seperti kasus yang tadi saya ceritakan, seorang anak majelis gereja lagi. Ya, mahasiswa ini ternyata anak majelis gereja. Loncat dari tempat kuliahnya. Anak satu-satunya. Eman ya. Apa salahnya? Mereka yang tahu. Ya. Hidup berkecukupan. Kalau sekolah di universitas itu Petra, pasti orang kaya. Ya, melebihi UMR gajinya. Biayanya masuk aja sudah berapa puluh juta itu. Hanya sia-sia brek gitu tok mati di jalan. Saya lihat videonya, ya ampun. Sampai satpamnya itu bilang, "Opo maneh iki?" Ya Tuhan, berarti sering ya terjadi. "Opo maneh iki?" Kasihan ya. Kasihan, miris sekali zaman sekarang ini. Bersikap semaunya yang dapat menimbulkan kerugian. Rugi enggak? Rugi biaya masuk kuliah, merugikan orang tuanya, merugikan sekolahnya karena nama baik sekolah juga ikut. Ya. Nah, kemudian kenapa kita perlu menguasai diri? Kita perlu menguasai diri sebagai suatu latihan iman. Ya. Sebagai suatu latihan iman. Ya. Penguasaan diri ini sama dengan pengendalian diri. Termasuk dalam buah roh. Coba kita lihat Galatia 5 ayat 22 sampai 24.
Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Iya. Kalau kita merasa bahwa kita ini milik Tuhan, kita mau menyalibkan daging kita dengan segala keinginannya, dengan segala hawa nafsunya, dengan bisa menguasai diri kita. Siapa yang tidak pernah marah? Oh, hebat semua. Ya. Kalau ada orang yang tidak pernah marah, hebat. Sesabar-sabarnya orang pasti bisa marah. Pak Didit bisa marah? Karena saya lihat kalem banget orangnya ya. Bisa ya. Suami saya yang kelihatannya nggak bisa marah gitu, ya bisa loh. Ya. Kalau saya sudah kelihatan ini ya, terlihat dari suaranya ya. Kalau suami saya kan suaranya juga pelan seperti Pak Didit juga itu ya. Itu kalau marah, ternyata orang pendiam itu marahnya malah medeni ya. Malah menakutkan kalau marah orang pendiam itu. Ya. Anak saya Vino itu waktu SD kalau nggak salah. Satu kalau saya. Marah sama temennya. Dia bilang, gini-gini tok. Ya. Tapi temennya langsung dihantam ya. Tidak berteriak-teriak marahnya, langsung dibuang gitu ya. Sampai ada yang nungguin, wali murid yang nungguin cucunya. Mama, iku Mang Vino marah, medeni yo tiba elek marah ya. Diam anaknya, tapi kalau sudah marah, ya. Tidak bisa menguasai dirinya. Kalau orang yang sudah tidak bisa menguasai dirinya, seperti yang sudah sering terjadi saat ini, kejahatan semakin meningkat. Orang membunuh itu wis koyok beleh petek ayam dipotong-potong gitu ya. Anak meracuni orang tua karena harta. Ya. Makanya saya bersyukur saya tidak punya warisan. Iya. Karena warisan itu ternyata membuat gelap mata. Ya. Membuat gelap mata. Sampai orang tuanya sendiri dibunuh. HP aja juga membuat anak membunuh orang tua karena game, karena judi online. Minta uang sama orang tua nggak dikasih, orang tuanya dibunuh. Hal-hal sepele bisa membuat celaka. Yaitu tadi temboknya runtuh. Karena itu kita mau tanamkan iman kepada kita semua juga anggota keluarga kita. Jangan hanya dijuju dengan hal-hal materi, jasmani, tapi juga rohani. Terus terang saya juga kurang untuk menanamkan kerohanian kepada anak saya yang nomor 3 dan 4. Ya. Kalau nomor 1 nomor 2 mereka sudah tahu ya bagaimana imannya. Saya percaya kepada kedua anak saya ini ya. Menumbuhkan iman mereka. Ya. Saya kalau lihat statusnya Budian itu ya. Saya senang lihat mesbah keluarga mereka. Ya.
Sebenarnya lapo sih tang isu-isu jam 3 ternyata mesbah doa dulu. Ya, mesbah doa dulu, mesbah keluarga. Diajarkan mulai dini untuk datang pada Tuhan dulu. Ya. Kalau saya dulu ketika kumpul dengan anak-anak saya bukan pagi hari mesbah keluarganya, malam hari. Malam hari. Saya berdoa bersama-sama dengan keluarga. Nah, itulah betapa pentingnya menanamkan iman kita, iman kepada Yesus Kristus, kepada keluarga kita. Agar kita bisa menguasai diri kita. Kita mau lihat 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Mungkin bisa teruskan sampai ayat 9. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya. Perlunya menambahkan iman. Ya. Berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, kebajikan pengetahuan, pengetahuan penguasaan diri, penguasaan diri ketekunan, dan ketekunan kesalehan. Ayat yang ke-8. 8. Yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Kalau itu ada di dalam hidup kita, berarti pengenalan kita akan Tuhan Yesus itu berhasil. Ya. Kita katakan kita kenal Tuhan? Kenal? Kenal. Kita kenal Tuhan kita? Kenal. Ya. Pernah bertemu? Belum. Ya. Tapi kita percaya sama Tuhan kita dengan mengerjakan hal-hal yang disebutkan dalam firman Tuhan tadi. Ya. Iman kita ditambahkan supaya kita dapat menguasai diri kita. Kalau kita tidak giat melakukannya, berarti kita ini belum mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, biarlah Bapak Ibu kita mau menguasai diri kita dalam segala hal, termasuk mulut kita. Mulut kita untuk berkata-kata dieman-eman ya, supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Ya. Perut kita juga harus dikuasai. Saya sering kali marah sama Pak Yoni. Wes meneng iku lambene kok kecapan ae yo. Wetenge iku lho didelok, wetenge duh jan. Ya saya sering gitu sama suami saya.
kok kan menengi habis makan gitu ya, lihat kulkas, capan lagi, buka kulkas lagi, wes gak kesel lah, ya, gak kesel lah ya, sudah Pak, sudah, umurku si anu lo ya, si 6 lo ya, perut juga harus dikuasai ya, menguasai diri dalam hal makan. Bukan hanya emosi, perkataan, tapi juga ini ya, perut, pikiran kita ya. Kalau lihat film Korea, ojo mikir aneh-aneh ya. Pemene yang belum punya pasangan, sudah lihat-lihat aja. Kalau perlu di skip ya. Pikiran, perkataan, apa tadi? Ini perut kita ya, hawa nafsu kita. Mari kita menguasai diri dalam segala hal. Supaya kita, pengenalan kita akan Tuhan Yesus itu boleh berhasil. Dan ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, iman kita boleh bertambah-tambah di dalam Dia. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Kita pujikan terlalu besar kasih-Mu Bapa. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. terlalu besar, silakan bagi berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
atas kayu salib untuk kami segalanya. Sebab itu Tuhan, ajarkan kami untuk bisa mengendalikan diri kami Tuhan, sehingga kami tidak mencelakakan orang lain dan mencelakakan diri sendiri Tuhan. Ampuni setiap dosa kami, Kau kuduskan kami Tuhan, sehingga kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Kuduskan hamba-hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus, sehingga perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat, bukan menjadi kutuk Tuhan. Mungkin saat ini yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan untuk mereka. Yang susah Kau berikan penghiburan, terlebih yang berbeban berat Kau berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Biarlah dengan perjamuan kudus ini iman kami boleh dibangun, dan Kau tambahi iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami akan sambut perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menyambut perjamuan kudus katakan bersama, amin. Kita pujikan dari yang pertama. Kita mau angkat roti setinggi kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dan dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengarkan firman Tuhan. Adapun roti yang sudah kita pecah-pecahkan bersama, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya.
kita makan dengan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat cawan setinggi kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Adapun cawan yang sudah kita mintakan berkat dari Tuhan, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Kita mengangkat kedua tangan kita. Kita pujikan kurnia ini. Terlalu besar Tuhan. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biar ini menjadi kekuatan bagi kami segalanya. Mungkin saat ini ada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Mungkin saat ini mereka di dalam pergumulan hidup, biarlah Engkau berikan kekuatan. Engkau mereka. Terima kasih Bapa. Kalau seluruh jemaat-Mu Tuhan, berikan kekuatan iman yang teguh di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau sangat mengasihi jemaat-Mu. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan perjamuan kudus, katakan bersama amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh Ibu Ike, biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Kita akan memberikan persembahan dan dilanjut persembahan perpuluhan. Ku menang, ku menang. Di dalam
kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Selasa kembali ada ibadah doa pukul 6 sore. Hari Minggu kembali ibadah raya di tempat ini pukul 6 pagi dan ibadah sekolah minggu pukul 6:30. Dan yang akan memberikan persembahan Natal bisa langsung diserahkan kepada Ibu Didit. Biarlah kita senantiasa mendoakan setiap acara yang sudah kita rencanakan agar semuanya diberikan kelancaran, setiap biaya yang dibutuhkan Tuhan senantiasa mencukupkan. Amin. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Engkau berkati Ibu Ike yang sudah memberikan firman untuk kami segalanya. Berikan kekuatan, kesehatan, berkati rumah tangganya, berkati usaha suaminya Tuhan. Berkati tim PAW, tim musik, LCD, kolektan. Tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan berkati. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari itu Pak Agus Tuhan. Kami tidak berkuasa untuk tubuhnya Pak Agus. Kuatkan imannya Tuhan. Tambah iman percayanya kepada Engkau. Engkau lebih berkuasa untuk tubuhnya Pak Agus Tuhan. Roh dan jiwanya kami serahkan kepada Engkau. Engkau yang punya mujizat. Engkau yang punya kesembuhan. Tuhan, tolong. Kami percaya. Kau berikan kekuatan dan semangat untuk Pak Agus Tuhan. Pak Agus berikan kekuatan. Pak Yeri, istri dan anak-anaknya Tuhan juga berkati, berikan kekuatan, kesabaran Tuhan untuk merawat Pak Agus. Terima kasih. Kami berdoa, para lansia yang dalam kelemahan tubuh Tuhan pun juga akan jamah. Berikan kesembuhan dan berikan kekuatan. Dan berkati jemaat-Mu dari anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, orang dewasa, para lansia. Tuhan tolong semuanya. Rencana Natal kami tetap taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberkati, cukupkan setiap biaya Natal, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah damai sejahtera Allah boleh melingkupi jemaat-Mu dan kami segalanya dan para undangan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai.
dalam masa transisi pergantian presiden Tuhan, banyak hal yang tidak mendukung keadaan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau kendalikan semuanya Bapa. Biarlah berikan damai sejahtera bagi bangsa ini. Karena sejahtera bagi bangsa ini, sejahtera juga bagi umat-Mu. Berikan hikmat kepada Pak Presiden Jokowi, wakilnya, gubernur, bupati, wali kota, muspika, kepala desa, RT, RW, DPR, MPR yang masih aktif. Tuhan berikan rasa takut akan Tuhan. TNI Polri tetap solid mengamankan Indonesia. Presiden yang terpilih Tuhan kendalikan mereka supaya mereka tidak nepotisme Tuhan. Biarlah Pak Prabowo senantiasa berikan hikmat oleh Tuhan. Terima kasih. Kami percaya hari ini Tuhan sudah memberikan berkat untuk kami. Kami mau berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mau angkat hati dan tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Anak-anak remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan, panjang umur, damai, sejahtera, sukacita ada di dalam pribadi kami dan keluarga kami. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.